Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kembali kita hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama boleh memuji menyembah Tuhan di hari Minggu yang luar biasa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara tetap ada di rumah, kami boleh memimpin Bapak Ibu Saudara untuk boleh sama-sama kita mau tinggikan Tuhan. Kita percaya sekalipun kita berada di rumah beribadah bersama-sama dengan keluarga, belum bisa datang ke gereja, namun kita tetap percaya di rumah kita Tuhan hadir. Di tengah-tengah keluarga kita Tuhan hadir dan siap menyatakan kuasa dan mujizatnya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Sungguh kami datang kepadamu hari ini Bapa, di hari Minggu yang luar biasa. Kami kagum, kami hormat akan Engkau, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Engkau layak terima pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi ucapan syukur kami lewat pujian Tuhan Yesus. Engkau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Karyamu, jalanmu, rancanganmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan bersama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Engkau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, amin. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan kasih setiamu Tuhan. Kagum
kagum akan berkat-Mu, kagum akan penyertaan-Mu Tuhan. Sembah dan pujian kami bagi-Mu Yesus. Kami kagum akan kasih setia, rahmat, anugerah-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Sehingga kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh menikmati berkat Tuhan, kami boleh masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, itu karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di minggu hari ini kembali kami bersyukur, kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah, namun tetap kami percaya Yesus hadir, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kami siap memuji tinggikan Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap bersuka cita katakan amin, haleluya. Boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Boleh lihat kanan kirinya, mungkin sebelah kita suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Boleh kasih tos, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur ke dalam halamannya dengan penuh pujian. Haleluya. Katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Yes, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Boleh Bapak Ibu Saudara di rumah katakan, sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerah selama-lamanya. Untuk selamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tengok kanan kirimu, katakan, sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Sungguh anugerahnya berlimpah dalam kehidupan kita selamanya. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Untuk selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selama-lamanya. Amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang
yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saatnya kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Kita percaya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan sampai malam hari kita menerima berkat Tuhan. Kekuatan di hidup kita hanya kita dapat di dalam Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sumber kekuatan kami hanya Engkau Bapa. Dalam menghadapi setiap gelombang dalam hidup kami, tanpa Tuhan kami tidak dapat berjalan. Terima kasih Tuhan. Yesus, katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Amin. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Nyatakan dia ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari dengan sungguh nyatakan kepada Tuhan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru, berseru, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Engkau sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, amin, selamanya. Selamanya kami takkan goyah Tuhan. Haleluya, amin.
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saatnya kita akan menerima apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan minggu ini. Kalau kami kembali boleh ada di dalam suasana ibadah, walaupun secara online, kami tetap percaya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Bahkan kami imani hal-hal baik itu yang boleh menjadi bagian bagi setiap kami yang ada. Pada saat ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa. Berikanlah kami hikmat pengertian akan firman-Mu. Sehingga setiap kami tidak ada yang terkecuali kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bahkan di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kami tetap mengerti apa yang menjadi rencana-rancangan Tuhan di dalamnya. Bahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kuasa-Mu turut dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Kami melepaskan doa berkat buat kebenaran firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa, urapilah, berkatilah, dan kami siap menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan minggu ini, tentunya menjadi satu syukur dan sukacita kita ya. Kalau kita ada di kesempatan minggu ketiga tentunya di bulan Oktober ini, satu hal yang tentunya menjadi tidak mudah saya katakan dalam kehidupan kita ya. Masing-masing kita menghadapi tantangan pandemi COVID-19 ini dengan segala tantangannya, dengan segala pergumulannya. Tetapi ada hal yang perlu juga kita waspadai dalam kehidupan kita ya. Karena akhirnya jangan sampai kita menjadi orang yang overconfidence dengan apa yang terjadi. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan minggu ini. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10. Dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-46, mari kita membacanya pada ayat yang ke-46. Yuk Bapak Ibu Saudara, kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri. Oke, kita akan membacanya mulai dari ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita melihat apa yang menjadi bacaan firman Tuhan ini, kalau kita membaca secara baik, di mana kita bisa melihat ada seorang yang bernama, ya kalau pertanyaannya ada siapa? Ada seorang yang bernama Bartimeus ya. Ini adalah seorang laki-laki Yahudi di mana ia dikatakan sebagai anaknya Timeus. Nah, di dalam perjalanan Yesus dan murid-murid pada saat itu, sampailah mereka di kota Yeriko. Nah, ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, dikatakan ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Nah, ini yang bisa kita perhatikan di sini. Ketika itu, maka ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur ketika Bartimeus menyebut nama Yesus, atau dengan kata lain dia ketika memanggil, disebutkan bagaimana dikatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Perhatikan di sini bagaimana akhirnya Yesus pun tergerak hatinya. Dan akhirnya dikatakan apa? Bahwa disembuhkanlah Bartimeus.
Nah, dalam kesempatan minggu ini adalah hal yang saya mau sampaikan berkaitan dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, nanti kita akan melihat ya sesuatu peristiwa di mana keadaannya berbeda, tetapi pertanyaannya sama. Oke, tetapi ini yang akan kita lihat. Oke, kita lihat sebentar di dalam Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 kembali, sebelum Yesus bertemu dengan Bartimeus, pada saat itu ia bersama dengan murid-murid. Nah, ayat sebelumnya, yuk kita membacanya di dalam ayat yang ke-35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku atau aku tidak berhak memberitakannya, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya mau menceritakan sejenak ya, atau sepintas apa yang menjadi bacaan kita pada kesempatan ini. Jadi pada waktu itu ketika Yesus ada bersama dengan Yakobus dan Yohanes, maka Yakobus dan Yohanes berkata, "Guru atau Tuhan, bolehkah kami meminta satu permintaan?" Ya, apa yang dikatakan bahwa kalau boleh saya ada bersama dengan saudaranya ini, ada di samping kiri dan di samping kanan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Dan akhirnya 10 rekan-rekan yang lain pun jadi marah ya, dari 12 itu kepada mereka atau kepada 2 orang tersebut. Nah, yang saya mau sampaikan, sesudah itu Yesus berjalan dan akhirnya sampailah dia ke Yeriko, dan ketika keluar dari Yeriko, maka dia bertemu dengan Bartimeus yang bukan murid Yesus. Apa yang terjadi? Coba kita lihat ya, kita simak baik-baik apa yang dituliskan di dalam Markus pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-36 dan Markus pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-51 dengan 2 hal yang berbeda. Pada ayat yang ke-36, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Pada ayat yang ke-51 dalam Markus pasal yang ke-10 ini, Yesus bertanya kepada Bartimeus. Perhatikan di sini. Mari kita membaca. Markus 10 ayat 36 dikatakan apa? Jawabnya kepada mereka, maksudnya Yakobus dan Yohanes, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Perhatikan di sini, Yesus bertanya, "Oke, apa yang bisa saya perbuat bagimu?" Lalu dalam ayat yang ke-51 dalam Markus pasal yang ke-10, tanya Yesus kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Pertanyaan yang sama dengan hal yang berbeda. Yang satu kelompok murid-murid, yang satu adalah orang yang perlu dikasihani ya, karena dia buta. Dan dikatakan bagaimana dia memohon sedemikian rupa. Dan dari 2 hal yang kita lihat di dalam satu peringkop ini, dalam satu pasal ini, Markus 10 ini, ada hal yang luar biasa. Yang satu ditolak, yang satu diterima. Akhirnya sembuh.
Apa yang menjadi masalah yang terjadi dalam kehidupan murid-murid sehingga tidak diterima? Apa yang menjadi maunya? Meminta posisi yaitu di sebelah kiri maupun di sebelah kanan dalam kesempatan kemudian. Sementara Bartimeus meminta supaya dia ditahirkan, supaya dia disembuhkan. Terjadilah mujizat buat Bartimeus, tetapi tidak demikian dengan murid-murid yang terlebih khusus Yakobus dan Yohanes. Apa sebenarnya menjadi masalahnya? Nah, ini yang saya mau katakan bahwa apa yang terjadi ini juga yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mengacu kepada 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kedua, ini adalah bicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Saya baca ayat 2 saja, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga dikatakan demikian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan, garis bawahi, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Yang saya ketemukan di dalam apa yang terjadi dalam pertemuan murid-murid dengan Tuhan Yesus, dengan Bartimeus dengan Tuhan Yesus adalah kesombongan diri. Merasa sudah melayani, merasa sudah menjadi murid-murid Yesus, lalu seolah-olah ada sesuatu yang menjadi bagian mereka seperti itu. Padahal itu bukanlah urusan mereka, itu adalah urusan Tuhan. Dalam kita melayani secara tulus, dalam kita mengasihi secara tulus, dalam kita mengerjakan segala sesuatu secara tulus, maka Allah lah yang akan memberikan apa yang menjadi bagian dari pelayanan kita, gerak langkah hidup kita, pekerjaan kita, bahkan dalam seluruh aspek hidup kita yang kita lakukan, itu Tuhan yang akan melakukan balasannya. Dengan kata lain, hal apa yang akan diberikan melalui pelayanan yang kita lakukan, itu urusannya Tuhan. Kita seringkali terjebak dengan kondisi itu. Aduh, kan saya sudah melayani Tuhan, kan saya sudah lakukan ini itu, kan saya sudah begini dan sebagainya. Nah, akhirnya kita mulai terjebak dengan keadaan di mana kita akhirnya lupa diri. Kita jadi orang yang sombong. Beberapa arti kesombongan, seperti yang dicatat oleh Thomas Aquinas, berpendapat bahwa kesombongan adalah suatu perasaan di mana manusia menilai dirinya lebih dari kenyataannya. Kehendaknya perlawanan dengan nalar, dengan mengharapkan sesuatu yang tidak wajar, sehingga kesombongan merupakan dosa. Ya. Lalu juga seorang teolog juga yang juga sekaligus sebagai santo, yaitu Johannes Vianney, di mana ia lahir pada tahun 1786 dan dia meninggal itu tahun 1859 dengan umur 73 tahun. Ya. Dia ini adalah seorang pastor berkebangsaan Prancis, ya. Dia ini memiliki sifat yang giat bekerja dan berdoa sampai pada usia 18 tahun dia tidak bisa membaca, ya. Lalu pada usia 20 tahun dia masuk ke sekolah seminari, ya. Dan apa yang dia katakan? Bahwa ia menggambarkan orang yang sombong itu adalah orang yang haus pujian, orang yang menunjukkan kerendahan hati palsu. Menurut Johannes Vianney, bahwa seorang yang sombong selalu memperolok dirinya sendiri dengan tujuan agar orang lain semakin memujinya. Semakin seorang yang sombong merendahkan dirinya, semakin banyak ia mengharapkan puji-pujian atas kesia-siaan yang menyedihkan itu. Orang yang sombong memenuhi khayalannya dengan segala yang telah dikatakan orang untuk memuji dirinya sendiri. Dan dengan segala daya upaya berusaha untuk memperoleh lebih banyak pujian lagi karena ia tidak pernah puas dengan pujian. Haleluya. Ini yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Sehingga yang ada akhirnya kita jangan sampai terjebak ketika kita sudah melakukan apa yang kita sebut sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan, tetapi akhirnya kita terjebak dengan keadaan kesombongan diri kita yang ada. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat bahwa apa yang menjadi jenis-jenis kesombongan. Yang pertama, merasa bahwa kebaikannya itu berasal dari dirinya sendiri. Dia lupakan Tuhan. Ya, itu adalah tipikal orang yang sombong. Yang kedua, merasa bahwa kebaikannya itu berasal betul dari Tuhan, tetapi itu karena dirinya. Nah, ini juga bentuk kesombongan.
Ya, jadi kalau nggak ada karena dirinya, karena nggak ada jasanya, maka seolah-olah bahwa Tuhan tidak bisa bekerja. Itu sebabnya di gereja kita selalu diingatkan bahwa jangan merasa bahwa kita ini sudah berjasa lah buat pekerjaan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mau berkarya, mau bekerja melalui diri kita, itu bukan karena jasa kita. Itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga selanjutnya bahwa apa yang menjadi jenis kesombongan selanjutnya itu membanggakan sesuatu yang tidak dimilikinya. Gitu, ya. Jadi dia membanggakan sesuatu yang sebenarnya tidak dimilikinya. Dan akhirnya jenis kesombongan itu memandang rendah orang lain dan merasa sebagai satu-satunya pemilik dari apa yang dimilikinya. Ini perlu kita pahami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kita hidup bukan lagi untuk main-main, tetapi yang saya katakan tadi bahwa bicara tentang kehidupan di akhir zaman ini, mungkin kita berkata bahwa saya tidak mencuri, saya tidak melakukan hal-hal yang dilawan, yang melanggar undang-undang atau yang melanggar hukum. Tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang menjadi dosa yang kadangkala tersembunyi dalam diri kita, dalam hati kita, yaitu kesombongan. Hati-hati. Apa yang terjadi dengan murid-murid? Merasa bahwa sudah memiliki kedekatan dengan Tuhan. Sehingga mereka meminta sesuka-sukanya. Tetapi beda dengan Bartimeus, merasa dia adalah orang yang berdosa. Dengan penuh kerendahan hati dia memohon, tahirkanlah, sembuhkanlah. Dan mujizat Tuhan dinyatakan di dalamnya. Itu sebabnya kalau kita melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa di dalam peristiwa ketika Samuel hendak mengurapi Daud pada waktu itu untuk menjadi raja, ya, maka Samuel melihat bahwa Eliab dikatakan, bahkan kakak-kakaknya Daud ini adalah tinggi besar. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita seringkali terjebak dengan keadaan di mana kita melihat secara penampilan. Kenapa Tuhan bilang begini, aku tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia, tetapi melihat hati. Itu maksudnya apa? Hubungan. Itu di dalam Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan. Walaupun kamu sudah melakukan mujizat, mengusir setan, dan mengadakan hal-hal dahsyat lainnya, tetapi dikatakan apa? Aku menolak engkau. Kalau apa? Kalau di dalam hati kita menjadi sombong. Kalau dalam hati kita merasa bahwa itu kan karena saya, itu kan karena saya, itu kan karena saya, itu kan karena saya. Hati-hati. Itu adalah bentuk kesombongan. Lawan kita bukanlah orang-orang, tapi Tuhan sendiri yang akan menghajar kesombongan kita. Hati-hati, saya mau katakan. Bahwa kesombongan akan membawa kita dalam dosa. Dan dosa tentunya tidak akan ada tempat di surga. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat hal-hal apa biasanya yang dilakukan dalam kehidupan seseorang, di dalam kehidupan kesehariannya di mana dia menjadi sombong. Yang pertama adalah dia menilai kemampuannya itu terlalu tinggi. Jadi dia merasa bahwa dia dapat mencapai segala sesuatunya, termasuk keselamatan, tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kesombongan yang akan terjadi di akhir zaman. Dia merasa mampu, dia merasa bisa lakukan segala sesuatunya, dia mulai melupakan Tuhan. Bahkan dia merasa bahwa saya pun bisa diselamatkan tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini bahaya. Hati-hati dalam kesombongan tersebut. Kita bisa, kita mampu itu karena anugerah Tuhan Yesus. Kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada dan kita masih boleh melakukan segala sesuatu dan kita boleh mendapatkan segala sesuatu melalui apa yang kita lakukan di dalamnya, itu pun karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua selanjutnya adalah bahwa kesombongan yang lainnya adalah orang tidak pernah mau mengampuni. Ini adalah kesombongan yang sering kali timbul dalam hati seseorang. Sehingga bahwa dengan demikian dia adalah orang yang lebih baik daripada orang lainnya. Dia tidak mau mengampuni orang lain, bahkan dia tidak mau minta ampun dengan apa yang menjadi dosa dan kesalahannya. Sehingga inilah yang menjadi bentuk di mana banyak akhirnya anak-anak Tuhan terjebak
ketika dia melayani, ketika dia melakukan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi kadangkala dia terjebak, atau lebih tepatnya saya katakan terpleset di dalam dosa kesombongan yang ada. Inilah yang akan kita lihat lebih jauh. Bagaimana caranya kita dapat mengatasi kesombongan dalam kehidupan kita. Yang pertama, menyadari bahwa kita ini sama kok, diciptakan dengan tangan yang sama, tangan yang esa, tangan yang berkuasa kok. Artinya apa? Bahwa kalaupun kita memiliki sesuatu di dalam kelebihan-kelebihan, baik itu pendidikan, baik itu materi, baik itu hal yang lain, di pandangan Tuhan kita itu sejajar, kita itu sama kok. Sebagai apa? Sebagai umat ciptaannya. Apa yang mau kita banggakan? Kita mungkin bisa melakukan sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa lakukan. Kita mungkin bisa mengerti dan orang lain mungkin tidak mengerti dengan apa yang menjadi latar belakang pendidikan kita. Atau mungkin kita bisa memberi atau membeli sesuatu yang orang lain tidak bisa beli. Tetapi bukan lalu berarti kita merasa lebih tinggi daripada orang lain di hadapan Tuhan, derajat kita. Sama. Buat saya sama. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri kita dalam kesetaraan sebagai umat manusia. Di dalamnya kita betul-betul menempatkan Kristus sebagai kemuliaan dalam hidup kita. Dan akhirnya orang akan melihat dan meniru bagaimana Kristus yang ada dalam kehidupan kita, itu yang diikuti, itu yang diteladani, itu yang dicontoh. Karena itu dalam kesempatan ini saya selalu berkata bahwa saya tidak pernah membawa orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena yang saya tahu bahwa Roh Kuduslah yang menjadikan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam kesempatan itu ketika ada orang bertanya tentang siapa itu Tuhan Yesus melalui kehidupan saya cuma bilang bahwa Tuhan sudah memateraikan dalam kehidupannya untuk dia boleh diselamatkan. Jadi dalam prinsipnya bahwa saya tidak pernah menyelamatkan manusia lainnya. Saya tidak pernah untuk menjadikan manusia lainnya itu diselamatkan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Saya hanya sebagai alat saja. Sama kita semua juga begitu. Sehingga jangan merasa bahwa dia kan percaya Tuhan Yesus kan gara-gara gue. Dia kan diselamatkan oleh Tuhan kan gara-gara saya tuh. Saya kasih tahu nih begini-gini, stoplah kan hal itu. Sadari bahwa itu adalah bibit kesombongan. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa itu karena anugerah Tuhan. Kita mampu karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana mengatasi kesombongan? Menyadari diri kita, bukan siapa-siapa. Itulah yang membuat saya setiap bangun pagi bersyukur kepada Tuhan dan berkata, I'm nothing. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Ketika Tuhan boleh mempercayakan dalam kehidupan saya, di mana orang-orang boleh saya layani dalam pelayanan-pelayanan pelepasan, maupun juga dalam pelayanan-pelayanan gerejawi lainnya, buat saya, karena Tuhan sayang sama orang-orang tersebut, yang boleh dipercayakan di mana saya boleh ada ambil bagian di dalamnya, sebagai alatnya Tuhan. Ayolah, jangan kita seperti murid-murid meminta sesuatu yang sebenarnya tidak mampu untuk dilakukan. Yaitu apa? Engkau tidak bisa meminum cawan yang aku minum. Cawan penderitaan. Kita baru masalah sedikit aja, kita gara-gara masalah pandemi COVID-19 ini aja. Kadang-kadang berkeluh kesah, bersungut-sungut. Hei, yang engkau alami juga yang dialami oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Artinya apa? Ya sudah, belajar bersyukur. Beberapa waktu lalu dengan demo-demo yang ada, puji Tuhan. Kalau dalam kesempatan itu saya bersama dengan keluarga, khususnya dengan istri saya dan juga dengan tim, untuk mendoakan kota Jakarta. Pada hari Senin malamnya. Tetapi bukan lalu karena itu tidak terjadi demo dan sebagainya. Kenyataannya jadi demo, tetapi tidak seperti yang sebelumnya. Minggu sebelumnya. Namun yang saya mau katakan adalah bersyukur kalau kita boleh dipakai Tuhan, bersyukur kalau kita boleh dijadikan Tuhan sebagai alat di dalam bagian pelayanannya, sebagai alat di dalam bagian pekerjaan-pekerjaannya. Itu sebabnya mulai dengan menyadari bahwa kita tidak lebih tinggi dari yang lain. Kita tidak lebih hebat dari yang lain. Tetapi adalah anugerah Tuhan yang bekerja melalui diri kita sehingga seolah-olah kita terlihat hebat, kita terlihat mampu, kita terlihat bisa. Itu karena anugerah Tuhan. Jangan kita jadi sombong. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi kesombongan? Yaitu, jangan sampai kita terjebak dengan tampilan yang terlihat atau jangan menilai orang dari tampilannya. Ya kan? Kadang-kala kan kita seperti itu, menilai orang dari tampilannya. Kalau tampilannya agak kurang-kurang bagaimana begitu ya kan, kita mulai memandang remeh.
Kalau tampilannya kelihatan, wah begitu, kita mulai menyanjungnya, kita mulai mencari perhatiannya. Saya mau katakan ini adalah hal yang salah, yang membuat kita akhirnya apa? Tidak menyadari posisi kita bahwa kita ini adalah sama di pandangan Tuhan. Secara kodrat kita sebagai manusia. Sehingga tidak ada manusia yang lebih hina daripada manusia yang lainnya. Kenapa? Karena Allah yang sama, Allah yang Esa, yang menciptakan yang namanya manusia. Itu sebabnya dalam panggilan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi tanggung jawab kita juga untuk memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan. Tetapi hal ini pun juga berlaku kepada siapa? Kepada setiap mereka yang terlihat seolah-olah perlu dibelas kasihani. Itu yang terjadi sama Bartimeus. Ketika Tuhan Yesus melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Bartimeus, sementara waktu dia mulai berteriak-teriak meminta tolong, anak Daud kasihanilah aku, orang-orang sekitarnya termasuk murid-murid mencegahnya, hei, diam. Sepertinya dia tidak pantas untuk dilayani oleh Tuhan Yesus. Dan bukankah hal ini yang seringkali menjadi warna dalam kehidupan pelayanan? Kita seringkali membeda-bedakan mana yang perlu kita layani secara luar biasa dan mana yang tidak perlu kita layani secara luar biasa. Karena kita menganggapnya bahwa dia hanyalah orang biasa. Tetapi orang yang kita layani secara luar biasa adalah orang yang terlihat sebagai orang yang luar biasa. Kita terjebak dengan apa yang menjadi tampilan. Kita terjebak dengan apa yang seringkali yang kita lihat. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dengan dosa kesombongan ini. Yang ketiga selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kesombongan? Belajarlah. Untuk apa? Saling berbagi kasih kepada orang lain. Dengan demikian kita akan tahu bagaimana rasanya mengalami penderitaan yang dialami orang tersebut. Dengan kita berempati, dengan kita bisa memberikan sesuatu apa yang bisa kita berikan. Ini yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di akhir zaman. Ayo, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, apa yang sudah kita lakukan? Saya juga tidak mau Bapak Ibu Saudara memberikan dengan luar biasa. Lalu seperti Alkitab katakan, kalau kamu memberi tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Biar Tuhan aja yang tahu. Apa yang kita lakukan di dalam berbagi kasih kepada sesama. Tetapi kalaupun itu harus diliput dan sebagainya, it's okay. Yang penting hati kita tulus melakukan itu. Inilah hal yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Selanjutnya, bagaimana mengatasi kesombongan? Buat saya, yuk belajar untuk membangun sebanyak-banyaknya pertemanan. Ya. Mungkin kita harus menjaga secara social distancing pada keadaan ini. Tetapi yang saya maksud, kita kan bisa ikut ya dalam kesempatan-kesempatan mungkin webinar ataupun juga hal-hal yang lainnya. Ya, kita juga mulai bisa melakukan pertemanan dengan yang lainnya. Karena dengan demikian kita akan menyadari bahwa ada manusia-manusia lain yang mengalami banyak hal-hal dalam kehidupan mereka. Sehingga kita tidak hanya berjibaku atau terpaku dengan keadaan kita sendiri, di mana kita hanya perlu dibelas kasihani, sementara ada orang-orang lain yang di luaran sana pun yang memerlukan belas kasihan. Itu sebabnya, dengan kita membangun hubungan, dengan kita menjalin relasi, dengan kita melakukan pertemanan sebanyak-banyaknya, maka itu adalah hal yang luar biasa. Itu sebabnya ada istilah yang mengatakan 1000 teman tidak cukup. Tetapi satu musuh itu sudah cukup banyak. Dan inilah hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Akhirnya, mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengatasi kesombongan dalam kehidupan kita. Supaya kita jangan terjebak seperti murid-murid. Merasa sudah melayani, merasa sudah dekat dengan Tuhan Yesus, lalu lupa diri. Kita lihat bagaimana Bartimeus dalam kerendahan hatinya, dalam keberadaan hidupnya. Dia mohon belas kasihan. Juga jangan sampai kita akhirnya terbalik. Kita udah nggak punya, kita udah nggak memiliki sesuatu, lalu kita jadi sombong. Di mana kita nggak mau datang sama Tuhan. Udahlah, ngapain sama Tuhan?
Tuhan Yesus apaan? Saya sakit nggak sembuh. Saya punya masalah kok nggak diberkati. Saya punya usaha kok kayaknya nggak diberkati. Apaan? Nah itu juga lebih parah. Udah miskin sombong. Ya kan? Nah ini bahaya. Jangan kita seperti itu. Mari kita mulai belajar bagaimana mengatasi kesombongan. Saya katakan tadi, mari kita sadari bahwa kita ini adalah sama sebagai ciptaan Tuhan Yesus. Siapapun mereka yang memiliki kepercayaan agama apapun, kita percaya dalam iman Kristen kita bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan manusia itu semua. Allah yang menciptakan itu semua. Yang kedua, mari jangan terjebak dengan apa yang menjadi tampilan orang sehingga kita cepat menilai ya orang lain dengan tampilannya yang kurang kurang nyaman yang kita lihat lalu kita bilang wah ini mah orang nggak perlu dikasihani. Saya mau katakan salah. Itu akan menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Yang ketiga, mari belajar untuk saling berbagi kasih kepada sesama kita. Siapapun. Kita nggak lihat lagi agamanya dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Yuk kita berbagi kasih. Siapapun yang bisa kita layani, yang bisa kita bagi dengan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kita lakukan. Dan akhirnya, mari kita mulai membangun relasi. Kita mulai membangun hubungan ya dengan semua orang. Dan di dalamnya kita akan menjadi berkat. Bukan lalu kita bergaul dengan orang, lalu kita akhirnya justru terbawa arus. Saya mau katakan, tidak demikian harusnya. Kita harusnya menjadi terang, kita harusnya menjadi berkat. Menjadi lilin kecil di tengah-tengah keberadaan. Dimanapun teman-teman kita ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya, yuk kita buat komitmen secara pribadi. Untuk kita tetap hidup dalam kerendahan hati. Sehingga akhirnya kita akan melihat hal-hal dahsyat, hal luar biasa. Apa sih yang menjadi ciri kerendahan hati? Bahwa dia akan selalu melihat bahwa dia itu sebenarnya tidak layak untuk menerima anugerah. Tetapi karena kasih sayang Tuhan, dia boleh menerima anugerah. Itu yang harus dibangun. Yang kedua, siapa sih orang yang rendah hati? Orang yang sabar dan tetap taat. Mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan, walaupun keadaannya sulit. Seperti yang sekarang kita alami. Kalau disuruh pakai masker, kita pakai masker. Kalau disuruh kita social distancing, kita social distancing. Kalau disuruh kita cuci tangan dalam kesempatan-kesempatan yang ada, kita cuci tangan. Apapun yang menjadi aturannya, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak melanggar, tidak melawan apa yang menjadi aturan yang ada. Kalau kita melihat postingan daripada YouTube, ya share-share video yang ada itu, aduh banyak banget. Yang akhirnya sudah salah ngotot lagi. Ya kan? Udah nggak pakai masker, ngotot lagi. Masih ngelawan petugas lagi. Ciri orang rendah hati adalah orang yang taat dan sabar. Dan biasanya dia selalu menekan keinginan pribadinya apabila itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Dia akan mengedahulukan apa yang menjadi kepentingan orang banyak daripada apa yang menjadi kepentingan pribadinya. Itulah kurang lebih ciri-ciri orang rendah hati. Sehingga hal ini akan membawa kita terhindar daripada kesombongan. Yaitu takutlah akan Tuhan. Dan akhirnya kita boleh mengalami sesuatu yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan minggu ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kita tetap ada dalam kerendahan hati, kita tetap bersyukur dalam keadaan kita yang ada. Jangan seperti murid-murid yang ada. Mentang-mentang dia ada bersama dengan Tuhan Yesus sebagai murid-murid yang ada, dia minta permintaan yang kata Tuhan Yesus sendiri. Kamu gak ngerti permintaanmu. Itu berat. Dan itu tidak mungkin. Rasa-rasanya. Ya kan? Kenapa? Karena kenyataan yang kita lihat. Mereka lari kok waktu Tuhan Yesus ditangkap. Nggak ada yang berani. Mereka nggak siap untuk mereka dianiaya. Waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, siapa yang ada murid-murid? Lari semua kocar-kacir. Dan kita lihat di sini kenyataannya. Bagaimana mereka meminta sesuatu yang kesannya sombong. Ya. Tetapi tidak dengan Bartimeus. Sama-sama ditanya sama Tuhan Yesus, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Yang satu mintanya terlalu kelebihan, terlalu tinggi, terlalu saya boleh katakan, terlalu halusinasi lah. Kalau yang kedua ditanya, apa yang bisa aku perbuat kepadamu? Dia nggak minta yang tinggi-tinggi, dia cuma bilang, tahirkan aku, sembuhkan aku, dan jadi dalam kehidupannya. Dalam situasi kondisi seperti ini, sudahlah kita nggak usah minta yang muluk-muluk dalam keadaan kita yang ada. Biarlah selalu kita minta, Tuhan, biarlah saya selalu menjaga hati saya. Biarlah saya selalu takut akan Tuhan. Biarlah saya boleh mewaspadai apa yang menjadi dosa-dosa di dalam keadaan seperti ini.
Sehingga akhirnya selepas dari pandemi COVID-19 ini, kita akan melihat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua yang ada dan juga buat bangsa kita Indonesia. Amin. Haleluya. Shalom, bagi jemaat GBI Glow FC Season City yang sedang mengikuti ibadah ini, mari kita saksikan church update kita untuk minggu ini. Untuk sementara waktu, ibadah kita akan live streaming di channel YouTube GBI Glow FC Season City atau di Facebook Glow. Jadi, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat beribadah di rumah masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, dapat menghubungi nomor Pendeta Alfredo Sihombing di nomor 0815 8822 183 dan Pendeta Eliza Hadi di nomor 0811 911 812. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan kedukaan, dapat menghubungi Saudara Boaz Tony di nomor 0812 9900 0109. Untuk informasi kegiatan gereja akan diinfokan melalui WA dengan menyimpan nomor sekretariat di nomor 0813 8688 8080 dan mengirim pesan WA dengan menuliskan nama di dalamnya. Dan informasi gereja kita juga dapat dilihat melalui Instagram @glow_seasoncity. Jadi, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi nomor telepon gereja di nomor 021 2907 1440 hingga 2. Shalom papi, mami, dan adik-adik semuanya. Kakak mau memberitahukan kepada orang tua yang mempunyai anak-anak boleh diajak bergabung di aplikasi Zoom. Di sana AWK sudah ada ibadah online-nya loh. Nah, buat adik-adik yang mau mengikuti aplikasi Zoom, mengetahui ID dan passwordnya bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Jangan lupa ibadahnya jam 11 pagi. Jangan lupa ya adik-adik, oke? Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Saatnya kita akan akhiri apa yang menjadi kesempatan ibadah pada kesempatan minggu ini. Haleluya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan minggu ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu dalam keadaan yang sulit oleh karena pandemi COVID-19 yang terus sampai saat ini berlangsung. Biarlah kami tetap menjaga hati kami, tidak menjadi sombong. Kami tidak menjadi orang yang lupa diri. Tuhan tolong kami, ajar kami untuk tetap selalu rendah hati. Menghadapi segala sesuatunya, menghadapi segala tantangannya. Karena itu kami minta kekuatan daripada Tuhan. Kami minta pengurapan daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami semua yang ada pada kesempatan ini. Berkati setiap Bapak, Ibu, Saudara yang bersama beribadah melalui ibadah online di gerejamu, GBI Glow Season City ini. Biarlah kiranya hal-hal baik itu yang boleh Tuhan kerjakan, yang Tuhan boleh anugerahkan. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan seperti ini, dalam usahanya pun mereka tetap boleh kuat, mereka tetap boleh membangun usahanya yang ada atau tetap mampu untuk membuka usahanya. Berkati juga untuk setiap kesehatan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam keadaan seperti ini pun mereka tetap juga menjaga kesehatan mereka dengan menggunakan masker, dengan menjaga sebagai batasan social distancing yang ada, maupun juga dapat menjaga kebersihan diri mereka yang ada. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada, berkati juga buat gerejamu, GBI Glow Season City di tempat ini. Biarlah hal-hal baik itu yang boleh Tuhan kerjakan. Selepas dari keadaan ini kami boleh kembali bersama dengan secara inline, maka kami akan melihat hal-hal yang baik yang boleh Tuhan kerjakan bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan dalam kesempatan kemudian. Berkati juga hamba-Mu, Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Roni Sukamto bersama dengan Ibu Gembala, bersama dengan keluarga besar yang ada. Tuhan kiranya memberkati seluruh tim pengembalaan yang ada pun, Tuhan kiranya memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada, Tuhan memberkati setiap koordinator ibadah, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Tidak lupa kami juga melepaskan doa berkat bagi negeri dan bangsa kami Indonesia.
Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia, lawat Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, berkati juga para kepala daerah, berkati juga Tuhan buat setiap para medis, dokter, perawat maupun juga para relawan yang ada. Tuhan, kami juga berdoa biarlah kiranya Tuhan juga memberkati setiap mereka yang saat ini sedang ada di dalam karantina, baik secara pribadi di rumah maupun juga secara karantina di rumah sakit. Biarlah kiranya kesembuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka yang ada. Kami juga berdoa buat ekonomi bangsa kami, kiranya diberkati Tuhanlah. Kami juga berdoa buat setiap mereka yang mencoba mengambil keuntungan dengan mengadakan tindakan-tindakan demo yang bersifat anarkis. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus itu tidak terjadi lagi dalam kesempatan ini. Kami juga berdoa mohon belas kasihan Tuhan, perlindungan Tuhan buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Kiranya shalom Allah turun atas Indonesia. Berkati aparat keamanan TNI, Polri, bahkan Satpol PP yang ada. Tuhan kiranya juga memberkati setiap mereka yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat minggu ini. Dan hal-hal baik itu yang boleh Tuhan kerjakan, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami yang ada. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua di depan Tuhan. Mengakhiri ibadah kami dalam kesempatan ini ya Bapa. Kami arahkan hati kami arahkan hidup kami, bahkan sepanjang minggu berjalan ke depan nanti ini. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat menolong, tangan Tuhan yang kuat yang mengurapi, memberkati setiap kami yang ada. Karena itu terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan pengurapan, persekutuan daripada Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kesehatanmu, atas kehidupan anak cucumu, bahkan atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, mulai dalam kesempatan minggu ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya dan mengasihi dan mencintainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, shalom.